Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya ingin share bagaimana kelanjutan setelah beberapa yang lalu saya share tentang 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum bisnis online. Ya, sebentar review. Pertama, Anda harus punya ide. Kemudian idenya nanti akan kita eksplorasi melalui riset dengan Google. Ya, kemudian saya akan berikan nanti kata kunci beruang. Nah, mungkin sebelumnya juga sudah saya jelaskan di paragraf ini. Kemudian ada kata kunci lokasi. Ada 3 hal yang harus kita gunakan sebagai tools atau alat untuk riset, mulai dari kata kunci ide, kata kunci beruang, dan kata kunci lokasi. Yang pertama yang harus Anda persiapkan adalah google.co.id, ya, google.co.id. Kemudian nanti yang kedua adalah Google Keyword Tool, ya. Oke, keyword tool ini. Oke, yang ketiga yang akan kita gunakan adalah Google Trend. Google Trend. Ini untuk mengetahui apa sih yang sedang tren atau tepatnya untuk menentukan posisi, ya, atau lokasi, atau kita sebut dengan kata kunci lokasi. Oke, yang pertama kita akan mencari satu yang menjadi nama toko, ya, atau di dalam dunia online disebut dengan nama domain, ya, atau nama URL. Biar lebih mudah saja, namanya toko. Contoh misalnya saya punya toko jualan kopi miracle, maka namanya saya buat copymiraclegold.com. Oke, itu adalah salah satu contoh untuk nama toko. Oke, bagaimana caranya? Anda cukup tinggal, misalnya saya punya ide ingin membuat toko online mantel motor, ya, maka saya akan memulai menggunakan riset dengan google.co.id. Caranya adalah mantel. Oke, nah setelah Anda ketikkan mantel spasi, Anda perhatikan di sini ada mantel hujan, mantel sepatu, mantel bumi, dan lain sebagainya, ada 10. Nah, ini disebut dengan Google Suggestion, ya, Google Suggestion. Kenapa setelah diketikkan mantel yang muncul adalah mantel hujan di urutan pertama? Itu muncul di sini mantel hujan karena yang banyak dicari atau sering diketikkan di Google adalah mantel hujan. Maka jika Anda ingin membuat nama toko Anda atau nama domain Anda di internet, di online, maka sebaiknya gunakan adalah mantelhujan.com karena sudah sering dicari. Coba kita buat mantelhujan.com. Oke. Saya tidak tahu apakah memang sudah ada yang menggunakan atau belum. Oke, ternyata belum ada. Nah, jika Anda ingin menjual mantel hujan, maka sebaiknya Anda gunakan adalah mantelhujan.com. Nah, ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk Anda untuk menentukan nama toko. Jadi jika Anda menjual mantel hujan, jangan membuat nama tokonya misalnya toko Abdi, karena menurut Google ternyata toko Abdi itu tidak dicari orang, yang dicari adalah mantel hujan, ya. Oke, kalau saya misalnya ingin membuat mantel motor, maka yang bisa harus saya buat adalah mantelmotor.com seharusnya. Atau bisa menjadi pertimbangan, bisa juga ditambah menggunakan jual mantel motor. Oke, ini ada, nah, pencariannya ada.
Nah, ini adalah salah satu contoh cara bagaimana untuk menentukan nama toko Anda. Mantel atau cover motor, ya, motor ya, ini ada muncul cover motor. Oke, ternyata sudah ada yang menggunakan covermotor.com ya. Walaupun dalam mesin pencarian mereka belum bisa menjadi nomor satu. Nah, itu tergantung bagaimana nanti cara mengoptimasi. Nah, tapi ketepatan dalam menentukan domain dari kata kunci ide yang Anda miliki adalah dengan cara memberikan kata kunci ide Anda di dalam Google, sehingga Anda lebih mudah untuk mencari nama tokonya itu dari Google Suggestion yang sudah muncul. Biasanya itu ada 10 yang sudah muncul. Ya, ini Anda tinggal cari mana yang lebih tepat. Kemudian yang berhubungan dengan mantel motor, misalnya kalau Anda mantel hujan, Anda tetap ambil mantel tas, mantel ini nanti akan digunakan sebagai pendukung dari nama toko Anda. Yang penting yang tahap pertama adalah untuk menentukan nama toko Anda atau disebut dengan nama domain. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana untuk menentukan nama site title, description, keyword, sehingga Anda lebih mudah dibidik di mesin pencari. Nah, itu nanti akan kita gunakan menggunakan Google Keyword Tool, kemudian nanti ditambah dengan Google Trend. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.